Musik sepertinya telah menjadi industri hiburan yang benar-benar mendominasi semua aspek sejak dahulu. Tapi apakah kalian sadar kalau musik ternyata bisa memanipulasi kalian dan menipu pikiran kalian sendiri? Mau lagunya berbentuk dalam bahasa apapun, kalian bisa dibuat sedih. Padahal hidup kalian baik-baik aja. Dan yang paling parah, kalian yang sedih malah dibuat makin bersedih lagi dan susah untuk move on dari sebuah masalah. Atau ada lagi yang awalnya hidup kalian itu biasa aja, ternyata justru menjadi benar-benar memiliki sebuah masalah ke kehidupan kalian. Jadi inilah bagaimana sebuah lagu atau musik bisa mengendalikan pikiran kalian. Secara tidak sadar, faktanya memang musik itu mempengaruhi banget ke otak. Dimana simpelnya semakin cepat atau heboh tempo musik yang kita dengar, biasanya otak akan cenderung menghasilkan dopamin yang lebih banyak. Sedangkan sebaliknya, jika tempo musiknya lebih lambat, otak akan cenderung membuat kita menjadi lebih sedih karena musik dengan tempo lambat akan cukup membuat otak kita mengingat kembali beberapa memori atau kenangan terdahulu. Ya intinya buat tempo musiknya itu cepat atau lambat, musik memang sangat mempengaruhi otak kita, terutama pada bagian sistem limbiknya yang memang bertugas untuk mengatur emosi yang kita keluarkan. Dan ini makin dibuktikan lagi dengan contoh-contoh nyata tentang psikologis musik. Dimana coba kita ambil contoh lagu galau yang sudah menjadi primadona atau trending di Indonesia. Hampir semua musisi di Indonesia pasti akan mengambil segmen ini, entah itu galau tentang percintaan, kehidupan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ketika kalian mendengar salah satu lagu galau ini, gue yakin banyak dari kalian, mau itu relate dan gak relate dengan musiknya, pasti akan merasakan perasaan tertentu. Karena bagi orang yang gak relate aja, ya tentu ia masih bisa merasakan galau karena musiknya emang mellow banget, ditambah liriknya dikemas dengan musik yang bagus, seolah dia merasa relate, ya padahal enggak. Sedangkan yang beneran relate, tentu seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau otak dia akan membangkitkan memori-memori terdahulu yang sekiranya relevan dengan musik atau lirik yang dia dengarkan. Dan ironisnya, musik-musik yang dalam tanda kutip menipu inilah yang membuat musik itu bagus dan sempurna. Karena jangankan yang relate, yang gak relate aja bisa dibuat pikirannya seolah-olah malah relate dengan lirik di lagunya. Dan ini semua disebabkan oleh liriknya. Dan ya, alunan musik sebenarnya tidak seberpengaruh itu, tapi lirik di lagu-lagu inilah yang benar-benar mengendalikan pikiran kalian karena tanpa sadar memberikan sugesti tentang sebuah hal. Lagu-lagu galau yang liriknya itu sad banget, entah itu tentang penyesalan, rasa bersalah, kesedihan, dan lain-lainnya, tentu secara tidak sadar akan mengsugesti kalian seolah-olah kalianlah yang sedang dibicarakan di lagunya, seolah kalian yang akan merasakan semua perasaan kesedihan dan penyesalan tadi di masa lalu atau bahkan masa depan, yang akhirnya berujung manifestasi. Dimana ketika kalian mulai di tahap terlalu sering mendengarkan lagu-lagu sedih ini, mau kalian relate atau enggak, dari kombinasi sugesti antara lirik dan musik tadi, bagi kalian yang relate, kalian pasti berujung hanya berputar-putar dalam perasaan sedih yang sama dan tidak akan move on juga. Dan bagi kalian yang gak relate, ketika kalian menyanyikan atau mendalami sebuah lagu yang gak relate ini terlalu lama, tanpa sadar otak alam bawah sadar kalian akan berusaha mencari cara untuk merasakan kesedihan itu. Maksudnya gimana? Ya simpelnya ketika ada sebuah lagu viral yang temanya itu mental health, yang biasanya isinya itu romantisasi kesedihan dan kelelahan dari mental health ini, entah sejak kecil sudah ditinggal orang tua atau tidak dihargai orang-orang dan lain-lain. Dan karena yang namanya lagu viral, semua orang jelas akan hype dan terus mendengarkannya. Masalahnya kalian yang aslinya nggak relate karena hidup kaliannya syukurnya baik-baik aja, merasa kalau perasaan capek mental yang dirasakan penyanyi dan orang-orang yang beneran relate itu ternyata cukup menyenangkan dan menenangkan. Karena lagi-lagi musik dan lirik yang bagus bisa membuat seolah semua kita yang gak relate merasa masuk dan menjadi bagian dari komunitas yang relate dengan lagunya. Sehingga ketika kalian yang gak relate sama sekali dengan lagu galau viral ini pun tanpa sadar menunggu-nunggu
momen capek mental yang sebelumnya kalian anggap menyenangkan akibat lagu tadi, yang akhirnya semakin lama capek mental yang kalian tunggu-tunggu itu akan beneran terjadi. Entah itu memang sudah takdirnya atau justru dari kasus kebanyakan sih ya emang dibuat-buat capek aja mentalnya, yang pada akhirnya kalian merasa akhirnya kalian adalah orang-orang yang benar-benar masuk ke bagian orang-orang yang relate dengan lagu galau mental tadi. Yang dari sini jikalau memang lagu bisa seberpengaruh itu, ya apa mungkin kita harus mendengarkan lagu yang serba semangat aja? Ya tentu tidak, karena faktor paling riuh di sini ya jelas adalah kenapa orang-orang terus-terusan meromantisasi lagu dan musik. Romantisasi di sini maksud gue ya bukan berarti lagunya itu romance yang gak jelas itu, tapi romantisasi yang gue maksud sini adalah terlalu mendalami lagu tersebut, karena secara dasar musiknya cuma hiburan aja, tidak perlu didalami sampai segitunya. Karena tanpa didalami atau diromantisasi sekalipun, musik memang sudah berpengaruh sedikit ke otak kalian. Jadi kalau kalian yang pengen banget menghibur diri dengan lagu-lagu entah itu liriknya menyenangkan atau menyedihkan, tergantung dari kondisi kalian, ya nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kalian terlalu mendalami lagunya seolah-olah itu adalah obat penenang kalian, karena lirik dari sebuah lagu itu sifatnya subjektif, yang artinya gak semua orang benar-benar relate dengan lirik spesifik dari lagunya. Sehingga jika terlalu mendalami justru akan berbahaya karena manifestasi alam bawah sadar yang udah gue jelasin di chapter sebelumnya tadi. Yang dari manifestasi inilah ya akhirnya membuat contoh-contoh di intro yang gue sebut tadi, seperti mengubah mood kita dari yang baik-baik aja terus jadi sedih banget, atau dari yang sedih banget malah menjadi makin depresi. Yang akhirnya ini bisa mengambil kesimpulan bahwa cobalah untuk mendengar musik sebagai background hiasan yang memang menghiasi kegiatan kalian aja, bukan malah dijadikan sebagai dopamin utama untuk melakukan sebuah hal. Ketika kalian sedang bekerja, ya coba aja dengarkanlah musik hanya sebagai penambah suasana aja. Begitu pula ketika kalian sedang beristirahat dan seterusnya. Karena jika kalian mendengarkan musik hanya dalam batas wajar atau tidak sampai yang terlalu mendalami banget, justru kalian malah mendapatkan banyak hal positif dari musik itu sendiri, terlepas dari baik buruknya lirik atau tempo musik yang sedang kalian dengarkan. Manfaatnya sendiri seperti meningkatkan imajinasi, kekreatifan, mengurangi tekanan, dan membuat zona kegiatan kalian menjadi lebih ramai dan menyenangkan aja, dan lain-lainnya. Jadi baik buruknya pengaruh musik kembali lagi bagaimana kalian menanggapinya. Karena nyatanya sebagus atau serelate apapun musiknya, kita nggak akan tahu apa yang benar-benar ditulis dan ingin disampaikan si penyanyi ke para pendengarnya. Jangan sampai yang ujung-ujungnya kita malah salah paham dan malah terlalu jauh mempengaruhi pikiran kita. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian penggila musik yang menjadikan musik sebagai hiburan, atau malah penggila musik yang sampai membuat musik menjadi pengatur mood kalian? Jadi begitulah bagaimana industri musik ternyata bisa mempengaruhi otak dan menipu pikiran para pendengarnya. Karena memang jika kita terlalu mendalami sebuah musik, ya jelas itu akan mempengaruhi pikiran kalian menjadi ya aneh-aneh, karena faktor-faktor seperti sugesti dan hal psikologis lainnya yang udah gue sebutin di chapter-chapter sebelumnya. Jadi kalian suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.